Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Anaya Putri Aurelia. Saya dari kelas 11 TKJ 2 SMKN 1 Majalengka. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang IP address dan subnetting, dan nanti di akhir saya akan berbagi bagaimana cara untuk menghitung subnetting. Oke, yang pertama ada IP address. Apa sih IP address itu? IP address adalah singkatan dari Internet Protocol Address, yaitu alamat numerik unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. IP address berfungsi seperti alamat rumah di dunia digital, yaitu untuk mengenali perangkat serta memastikan data dapat dikirim dan diterima ke tempat yang tepat. Dalam jaringan komputer, setiap perangkat, baik komputer, printer, router, maupun smartphone, tidak dapat saling berkomunikasi tanpa adanya IP address. Yang kedua, ada jenis-jenis IP address. Secara umum, IP address dibedakan menjadi dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 adalah versi lama yang menggunakan format 32 bit dan terdiri dari 4 bagian angka yang dipisahkan oleh titik, misalnya 192.168.1.1. Sementara itu, IP versi 6 adalah versi baru yang menggunakan format 128 bit dan disusun dalam bentuk heksadesimal. Contohnya seperti ini ya teman-teman. IP versi 6 dibuat untuk menggantikan IP versi 4 karena jumlah IP versi 4 semakin habis akibat banyaknya perangkat yang membutuhkan koneksi internet. Yang ketiga ada kelas-kelas IP address. IP versi 4 memiliki pengelompokan berdasarkan kelas untuk kebutuhan jaringan tertentu. Kelas A diperuntukkan bagi jaringan yang sangat besar karena memiliki jumlah host yang banyak dengan range 1 sampai 126. Kelas B digunakan untuk jaringan menengah dengan range 128 sampai 191. Kelas C digunakan untuk jaringan kecil hingga menengah dan merupakan kelas yang paling banyak dipakai di sekolah atau kantor kecil dengan range 192 sampai 223. Selain itu, ada kelas D untuk multicast dan kelas E untuk keperluan eksperimen. Nah, ini range-nya ya, teman-teman. Kelas A itu range-nya dari 1.0.0.0 sampai 126.255.255.255. Jumlah host per jaringannya adalah kurang lebih ada 16 juta host. Catatan, untuk IP address 127 ini bukan kelas A biasa karena dipakai untuk loopback. Contoh 127.0.0.1. Nah, yang kedua ada kelas B. Kelas B range-nya yaitu dari 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Nah, yang kelas C itu range-nya dari 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Jumlah hostnya ada 254. Nah, setelah itu kita ke subnetting. Yang pertama ada pengertian subnetting. Subnetting adalah teknik membagi sebuah jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil atau subnet. Tujuan subnetting adalah mempermudah manajemen jaringan, meningkatkan keamanan, dan mengoptimalkan penggunaan IP address. Dengan subnetting, administrator jaringan dapat membagi jaringan sesuai kebutuhan bagian atau ruangan, sehingga lalu lintas data menjadi lebih teratur dan tidak mudah terjadi bentrokan. Yang kedua ada fungsi dan manfaat subnetting. Subnetting membantu administrator jaringan menghindari pemborosan IP address karena satu jaringan besar bisa dibagi menjadi beberapa jaringan kecil sesuai kebutuhan. Selain itu, subnetting meningkatkan keamanan karena jaringan dapat dipisahkan berdasarkan divisi. Kinerja jaringan juga menjadi lebih stabil karena lalu lintas data tidak menumpuk di satu jaringan saja. Subnetting juga mempermudah proses pengaturan server, router, dan perangkat jaringan lainnya. Yang ketiga ada subnet mask. Subnet mask adalah angka yang digunakan untuk menentukan bagian mana dari IP address yang menunjukkan jaringan dan bagian mana yang menunjukkan host. Subnet mask standar pada kelas C adalah 255.255.255.0. Semakin besar nilai subnet mask, semakin sedikit jumlah host yang tersedia dalam jaringan tersebut. Subnet mask sangat penting karena digunakan router untuk mengatur arah pengiriman data. Nah, jadi itu ya teman-teman, sedikit pengertian tentang IP address dan subnetting. Nah, setelah itu saya akan berbagi cara bagaimana cara menghitung subnetting. Nah, yang pertama saya akan menggunakan IP address ini tuh kelas C ya teman-teman. Nah, slashnya tuh /26. Sementara itu yang ditanyakannya ada subnet mask, jumlah network,
jumlah IP valid per network, block subnet, dan broadcast. Oke, kita jawab satu persatu. Nah, untuk yang nomor 1 itu kan ada subnet mask. Kita perbesar dulu. Nah, itu kan yang A itu pertanyaannya ada subnet mask. Nah, untuk mengetahui subnet mask ini, kita tulis dulu. Kan ini tuh tadi sudah dijelaskan ya, kalau IP address itu terdiri dari 4 oktet yang dipisah oleh titik seperti ini, titik. Nah, setiap oktetnya itu memiliki 8 bit. Nah, ada 8 bit. Nah, kalau kita mau mencari subnet mask, kan ini slashnya slash 26 ya teman-teman. Nah, kita masukkan angka 1 sebanyak 26. Nah, ini kan 8 tambah 8 16. 16 tambah 8 24. Berarti kita kurang 2. Jadi di sini kita tulis lagi 2 angka satunya. Jadi ini tuh ada 26 angka satunya. Nah, sisanya itu kita tuliskan angka 0. Nah, jadi angka 0-nya berarti ada 6 ya teman-teman. Nah, jika ini semua 1, itu tuh bernilai 255 karena penuh kan ya. Ini sama 255 karena penuh, ini 255. Nah, jika ini tuh nilainya 192, 1100000 itu kalau kedesimalin jadi 192. Kalian bisa menggunakan kalkulator ya, kalkulator konversi dari biner ke desimal. Nah, ini binernya, ini desimalnya. Jadi sudah diketahui ya subnet masknya berarti 255.255.255.192. Nah, ini subnet masknya. Nah, untuk menghitung jumlah networknya itu ada rumusnya ya, 2 pangkat X. Nah, X itu didapat dari banyaknya angka 1 yang ada di oktet terakhir. Nah, ini kan ada 2 ya, jadi kita masukkan 2 pangkat 2 yaitu 4. Jadi jumlah networknya nanti kita akan cari 4 ya. Oke, selanjutnya yang C, jumlah IP valid per network. Ini juga ada rumusnya ya. Rumusnya adalah 2 pangkat Y kurangi 2. Nah, Y ini diambil dari banyaknya angka 0 di oktet terakhir juga. Nah, yang ini banyaknya angka 0 ini kan ada 6. Jadi 2 pangkat 6 kurangi 2. Nah, 2 pangkat 6 adalah 64. 64 kurangi 2 jadi 62. Jadi jumlah IP valid per networknya ada 62 IP. Selanjutnya ada block subnet. Block subnet adalah rumusnya 256 kurangi subnet mask oktet terakhir. Nah, subnet mask oktet terakhir kan 192. Jadi di sini dikuranginya 192 ya, teman-teman. Nah, jadi di sini tuh 256 itu adalah jumlah maksimum dari IP yang dipakai di kelas C. Nah, 256 kurangi 192 hasilnya 64. Jadi blok subnetnya adalah 0,64. Nah, ini tuh ditambah-tambah aja 64, misalnya 64 tambah 64 128, 128 tambah 64 192. Karena kita hanya butuh 4, jadi kita tuliskan saja 4 ya di sini ya kan tadi jumlah networknya ada 4. Jadi kita di sini tuliskan saja 4. Oke, yang pertama itu kan blok subnetnya 0. Jadi kita tulis IP-nya 192.168.1.0. Nah, ini IP networknya ya. Nah, kita yang kedua berarti 192.168.1. Nah, yang ini teman-teman, yang 64 kan tadi yang 0 ya, yang ke 1 0, berarti yang keduanya nanti kita masukkan yang 64. Nah, yang ininya 192.168. Nah, yang 128, yang ketiga ini 128. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir 192.1.1.192. Nah, ini yaitu blok subnet yang sudah kita cari. Ini menjadi IP networknya. Nah, untuk mengetahui broadcastnya itu gampang banget ya teman-teman. Tinggal yang ini nih, yang ini kurangi 1. Nah, yang terakhir ini kurangi 1. Jadi 192
192.168.1.191. Nah, seperti itu. Nah, yang ininya berarti 192.168.1 titik yang 128 kurangi 1 berarti 127. Nah, begitu. Nah, yang ini berarti 192.1.1.63 ya, 63. Nah, untuk yang terakhir ini karena penuhnya 255, jadi akhirnya 255 aja yang ini teman-teman. Jadi 192.168.255. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita sudah menemukan IP network dan broadcastnya ya, teman-teman. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini mudah sekali. Caranya, ini kan 0. Tinggal ditambah 1 aja, teman-teman. Jadi 192.168.0.1.1 sampai 192.168.1 titik ini 63 yang ini dikurangi lagi 1 jadi 62. Seperti ini, teman-teman. Nah, yang ininya juga sama, 192.168.1 titik 64 tambah 1 jadi 65 sampai 192.168.1 titik ini 127 kurangi 1 jadi 126. Nah, begitu caranya, teman-teman. Diulangi aja sampai kolom terakhir. Jadi ini 162.1.129 berarti ya, teman-teman, sampai 192.168.1.191 kurangi 1 jadi 190. Nah, yang ininya 192.1.192 tambah 1 193 sampai 192.168.1 titik ini 255 kurangi 1 jadi 254. Begitu, teman-teman, caranya sudah selesai. Jadi begini cara menghitung subnetting ya, teman-teman. Bagaimana menghitung subnet masknya, bagaimana menghitung jumlah networknya, dan bagaimana menghitung jumlah IP valid per network, blok subnetnya dan broadcastnya. Nah, seperti itu ya, teman-teman, sedikit tutorial menghitung subnetting dari saya. Semoga bermanfaat, dan ini juga materi tentang IP address dan subnettingnya juga semoga bermanfaat ya, teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.